البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، من أحب أن يقرأ فقد Masalah di Safah Salisata Ashraf. Kita masih di muka surat 13. Efisiaki hadis Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Baik. Fi siyaqi qiraati kitab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Hiraqal. Masih di dalam alur pembacaan surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Heraklius. Baik, aslim taslam yu'tika Allahu ajraka marratain. Wa fi ba'di riwayat aslim yu'tika Allahu ajraka marratain. Idan dzukira aslim marratain. Kalau yang di riwayat ini aslim taslam yu'tika, masuklah engkau ke dalam Islam, niscaya engkau selamat. Allah akan memberikan kepadamu pahalamu 2 kali lipat. Kalau dalam riwayat yang lain, setelah mengatakan aslim taslam, diulang lagi aslim yu'tika Allah, masuklah ke dalam Islam, niscaya Allah akan memberikan kepadamu pahalamu 2 kali lipat. Ay ajrul imani bi Isa wa ajrul imani bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pahala karena beriman kepada Nabi Isa dan juga pahala karena beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza kama qala Rabbuna azza wa jalla fi suratil Hadid, yu'tikum kiflaini min rahmatih. Sebagaimana dalam surat Al-Hadid, firman Allah Ta'ala kepada kaum mukminin dari ahli kitab, niscaya Allah akan memberikan kepada kalian 2 kali lipat dari rahmatnya. Baik, fa in tawallaita fa inna 'alaika ismal arisiyin. Akan tetapi apabila engkau berpaling, tawalla bukan maksudnya tamallaka, berkuasa, tapi makna yang kedua yaitu a'radta, engkau berpaling dari
dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inna 'alaika ismal arisiyyin, maka sesungguhnya engkau akan memikul dosa para arisiyun. Wa qad dzakara al-Khattabi rahimahullah wa ghairu al-arisiyun humul fatahun li'annahum mu'dhamu ahli mamlakatir Rum. Kata Al-Khattabi dan yang lainnya, al-arisiyun maksudnya adalah fatahun, yaitu para petani. Karena para petani itu adalah penduduk majoriti dari orang-orang Romawi. Walaupun mereka sudah berperang, tapi itu tentaranya ya, tapi mayoritas masyarakatnya mereka adalah para petani. Baik. Wa hadza yadullu ala khatari zillatir rais li'anna zillatahu sababun li zillati ar-ra'ayah. Ini menunjukkan tentang bahayanya ketergelinciran pemimpin. Karena apabila pemimpin itu tergelincir, dia akan menyebabkan tergelincirnya para rakyat dia. Oh iya. Fasara alaihi wizrun wa wizru man tabi'ahu ila yaumil qiyamah min ghairi an yanqusa min awzarihi syai'a kama sahha 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dia memikul dosa atas kesesatan dia, dan juga dia memikul dosa orang-orang yang dia sesatkan. Jumlahnya berapa bilion tak tahu. Tanpa mengurangi dosa mereka itu sendiri. Wa ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Baik, ba'da'an da'an Nabi sallallahu alaihi wasallam hirakal ilal Islam atabi kalamillahi azza wa jalla. Wa qad dzakara al-hafidz rahimahullah hadza yadullu ala ahamiyati dzikri dalil indal kalam, yaitu setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak Heraklius kepada Islam untuk masuk ke Islam, kemudian beliau menyebutkan kalamullah taala. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, ini menunjukkan pentingnya kita menyebutkan dalil di dalam pembicaraan kita. Ma'anna kalaman Nabi SAW huwa dalilu fi aini. Padahal kalam Nabi SAW itu sendiri adalah dalil itu sendiri. Fakaifa bi kalami ghairi. Fala syakka annahu la budda an yudda'a bil hujjah. Maka kalau kalam Nabi sendiri hujjah, tapi beliau mencontohkan untuk mendatangkan dalil. Maka bagaimana dengan yang kalam dia bukan kalam Nabi? Tentunya lebih layak lagi untuk dia menguatkan kalam dia itu dengan hujjah. Ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Wahai ahlul kitab, wahai pemilik kitab, yaitu jenis kitab suci yang dari langit, walaupun jumlahnya banyak tentunya kitab-kitab itu. Kemarilah kalian menuju kepada suatu kalimat yang sama. Kalimat laisat bimakna lafdhun mufradah walakin bimakna mana? Bimakna jumlah mufidah. Jadi kalimat di sini bukan seperti yang di dalam pembahasan nahwu, yaitu suatu lafaz yang bersendirian, tapi kalimat di sini adalah jumlah yang mufidah. Baik. Jadi dia kumpulan dari beberapa kata. Sawa, yaitu suatu kalimat yang sama antara kami dengan kalian. Kita memiliki kalimat yang sama. Allah na'budu illallah, an tafsiriyah, la na'budu illallah, yaitu kita tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Wa ahlul kitab ya'buduna ghairallah, ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaba min dunillahi wal masih ibn Maryam. Sementara ahli kitab mereka tidak ikut ayat ini, mereka justru menyembah yang selain Allah. Mereka menjadikan ulama-ulama mereka dan para ahli ibadah mereka sebagai roh-roh selain Allah. Demikian pula mereka menjadikan Al-Masih ibnu Maryam sebagai roh selain Allah. Dan sekaligus apa? Disembah sesuai dengan kadarnya oleh mereka. Alhamdulillah.
wala nusyrika bihi syai'a, dan kita tidak menyekutukan dengan Allah sesuatu apapun. Syai'an nakiratun fi siyaqin nafi tufidul umum. Ini syai'an nakirah di dalam pola penafian, maka dia memberikan faedah keumuman. La malakan muqarraban wala nabiyan mursalan, famin babin aula man lam yakun bi manzilatihima sawa'un kana fi tahtil arsy ila tahti al-ardi sabi'ati sufla. Jadi ini sifatnya umum, baik dia itu malaikat yang didekatkan ataukah nabi yang diutuskan, lebih-lebih lagi makhluk-makhluk yang derajatnya tidak mencapai level nabi ataupun malaikat, sama saja dia ada di bawah arsy ataukah sampai di bawah bumi yang ketujuh yang paling bawah itu, semuanya tidak layak untuk menjadi sekutunya Allah Ta'ala. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, dan untuk yaitu sebagian dari kita tidak menjadikan sebagian yang lain sebagai Rabb selain Allah. Sawa'un kana fil khalqi aw fil tadbiri aw fi al-mulk aw fil ahkam wa ma ila dzalik. Sama saja rububiyah di sini terkait dengan penciptaan ataukah pengaturan, pentadbiran, ataukah kepemilikan ataupun dalam pengaturan hukum. Baik, tidak boleh mereka itu menjadi tandingan Allah Ta'ala, min dunillah, menjadi Rabb selain Allah. Fa in tawallau, baik, ini asyartiyah dakhilah ala fi'l mudhari. Idzan fihi ta'ul mudhara'atun mahdhufah taqdiru madha fa in tatawallau. Kita tahu dalam pembahasan nahwu in syartiyah dia masuk kepada fi'il mudhari. Tapi kenapa di sini tawallau polanya seakan-akan pola madhi? Maka berarti ada tak mudhara'ah yang terhapus. Artinya in tatawallau, ada tak yang terhapus. Boleh, tak masalah. Kemudian apabila kalian berpaling, lam taqbalu hadhihi da'wah wa lam tu'minu billah wa lam tuwahhidullaha azza wa jalla wa ma ila dzalik. Kalau kalian berpaling, maksudnya berpaling macam mana? Yaitu kalian tidak mau menyambut dakwah Nabi ini, tidak mau beriman kepada Allah, dan juga tidak mau untuk mentauhidkan Allah dan seterusnya. Faqulu syhadu bi anna muslimun. Hasala iltifat, intiqalu dhamir. Sekarang terjadi perpindahan dhamir. Semula in tatawallau fa'ilnya wawul jamaah kembali ke siapa? Ahli kitab, yaitu kalian. Tapi sekarang faqulu, Allah mengajak bicara kepada siapa ini? Kepada kaum muslimin. Wahai kalian kaum muslimin yang beriman kepada risalah Nabi Muhammad SAW, katakan kepada orang kafir yang berpaling itu, persaksikan oleh kalian bahwasanya kami adalah muslimin. Baik. La nattabi'u masalikakum asyirkiyah al-kufriyah. Maknanya adalah yaitu kita berkata kepada orang kafir yang degil itu, yang tidak mau taat itu, bahwasanya kami tidak mau mengikuti jalan-jalan kesyirikan dan kekufuran kalian. Baik. Fa fihi bara'atun minasyirki wa ahli. Maka di dalam ayat ini ada sikap berlepas diri dari kesyirikan dan ahlu syirik, karena kami muslimun, kembali kepada makna Islam yang disebutkan terdahulu. Dikirahuna rawahul Bukhari. Wa aslul hadis muttafaqun alaih. Qala hafizahullah ta'ala, alamatu hadhil ummah annaha tahtatin. Alamat atau tanda dari umat ini adalah mereka itu berkhitan. Yang laki-laki wajib, yang perempuan mustahab. Tapi secara umum umat ini berkhitan. Hada yadullu ala ahamiyatin al-muhafadzah ala al-fitrah wal muhafadzah ala asbabis sihah. Dan ini sebagai dalil untuk pentingnya memelihara fitrah, karena fitrah manusia adalah berkhitan. Ya, kita bukan apa itu yang suka panjat-panjat kotak curi-curi itu. Kita bukan dia, bukan apa berokah apa itu. Kita manusia. Fitrah manusia adalah
berkhitan. Dan juga ini menunjukkan pentingnya menjaga sebab-sebab kesehatan, karena ma'ruf kata para dokter, kalau tidak berkhitan, penyakit-penyakit dan najis-najis itu akan terkumpul di situ dan sebagainya. Qala hafizahullah taala al-haditsus samin an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Baik. Hadhihi riwayatun ukhra. Anna Abu Sufyan bin Harb radhiyallahu anhu akhbarahu fi haditsih, mengabarkan di dalam cerita dia, anna Hiraqal utiya bi rajulin arsala bihi maliku Ghassan, bahwasanya Heraklius didatangi oleh seorang lelaki yang diutuskan oleh Raja Ghassan. Raja Ghassan agamanya apa? Telah diisyaratkan kemarin. Berarti raja, iya dia Kristen, dia Arab tapi masuk Kristen. Ini namanya apa? Ya jahil di masa itu ya, jahil, masih jahiliyah. Sampai datangnya dakwah Nabi Muhammad SAW. Tapi dia Arab, mereka adalah orang-orang Arab. Yukhbiru an khabari Rasulullah SAW. Dia mengabarkan tentang berita dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma stabarahu Hiraqal, tatkala Heraklius meminta kabar tentang dia, mungkin apa tentang Nabi Muhammad, qala idhabu fanzuru amuhtatinunhu amla. Beliau si Heraklius ini berkata kepada sebagian pengawalnya, sebagian penjaga, pergilah kalian kemudian lihat, yaitu lihat utusan Raja Ghassan ini, dia berkhitan atau tidak. Fanadharu ilaihi fahaddatsuhu annahu muhtatin. Kemudian mereka melihat kepada orang ini. Selanjutnya mereka bercerita kepada Heraklius bahwasanya orang ini berkhitan. Yaitu apa? Ini karakteristik orang Arab, walaupun waktu itu belum masuk Islam, masih memelihara sisa-sisa dakwahnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Baik. Ikhtatana Khalilullah Ibrahim alaihi salatu wassalam wa huwa benukam. Nabi Ibrahim kekasih Allah berkhitan dalam usia berapa? Ya. 80. Betul. Dengan apa? Ya. Iya, tapak dengan kodum. Baik. Haya juzulana an mastaqilla bi syariati Ibrahim ala ta'khiril khitan. Jelas sama din. Boleh tak? Ini kan dalil. Kita katanya ikut Nabi Ibrahim, agama Ibrahim. Ya sudah, Pak, anak kita sekarang mati lah usia 80. Boleh tak lakukan itu? Yang betul kata para fuqaha tidak boleh, karena apa? Di antaranya masalah najis tadi itu akan tertatung di zakar dia najisnya. Nah, kalau najis berarti apa? Syarat sah sholat tidak terpenuhi, yaitu apa? Kesucian. Nabi Ibrahim ya karena memang syariatnya turun secara bertahap, ternyata turunnya pada usia 80 tahun. Sementara Ibrahim telah disifati Allah wa Ibrahim alladzi wafa, dan suhuf Ibrahim yang mana Ibrahim itu wafa, yaitu sangat menunaikan syariat. Terserah syariat datang pada saya usia berapa, saya akan melakukan itu. Wa sa'alahu 'anil Arab, dan Heraklius bertanya kepada utusan ini tentang orang-orang Arab. Faqal hum yaktatinun, maka utusan ini mengatakan mereka berkhitan. Baik. Ahlu Makkah adra bi syi'abiha kama dzakarahu adadun minal ulama kama naqalahu al-Khatib al-Baghdadi rahimahullahu taala fil kifayah. Penduduk Makkah itu lebih tahu tentang apa yang ada di dalamnya, di lembah-lembahnya, gunung-gunungnya, dan orang-orangnya. Ini sudah jadi kaidah ya, sebagaimana disebutkan sejumlah ulama, dinukilkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam kitab beliau Al-Kifayah. Nah, sementara ini utusannya orang Arab, jelas dia lebih tahu tentang tradisi orang Arab. Mereka masih melestarikan sisa-sisa syariat Nabi Ibrahim. Faqala Hiraqal hadza mulku hadhil ummah qad dhahar. Maka Heraklius mengatakan ini kerajaan umat ini telah muncul. Tanda-tandanya waktunya sudah tiba. Bin aina alima Hiraqal,
yahtamilu annahu alima dzalika minal kutubis salifah. Dari mana Heraklius tahu itu? Boleh jadi dia mengetahui itu dari kitab-kitab terdahulu. Wa aidan huwa minal kahanah. Heraklius sendiri memang termasuk bohong juga. Nah, dia cari-cari berita dari jin, karena jin pun datanya sama. Semua data tidak mampu untuk membendung data tentang ketibaan Nabi Muhammad SAW, walaupun datang dari jalur yang paling buruk sekalipun. Ini hujah terhadap orang-orang kafir, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, bukan untuk membenarkan perbohongan, bukan. Baik. Rawahul Bukhari. Qala rahimahullah, qala hafizahullah taala, an-nabiyyu hadzu hadhil ummah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bagian dari umat ini, bagian kepentingan atau keuntungan. Al-Haditsul Tasi an Abi Darda radhiyallahu anhu. Soal indal aulad Abu Darda huwa masmuh. Anak-anak dulu sebelum abang-abang. Abdurrahman ya, Abdurrahman. Uwaimir bin, mungkin ada khilaf, tak tahu, tapi kalau yang ma'ruf di dalam isabah Uwaimir bin Zaid, tak tahu kalau datuk-datuknya nisbat ke datuk mungkin, tapi yang ma'ruf bapaknya Zaid, Uwaimir bin Zaid Al-Khazraji Al-Ansari radhiyallahu anhu. Baik, luqiba bimana? Hakimi hadhil ummah. Julukannya adalah hakimnya umat ini. Hakim berarti apa? Orang bijak, orang bijaknya umat ini. Qal karena mukarrar, salah satu qal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana haddukum minal anbiya wa antum hadzi minal umam. Rasulullah bersabda kepada wahu alam, mungkin kepada Umar atau yang lain, karena sebenarnya ini ada kelengkapannya. Aku adalah bagian untuk kalian dari kalangan para nabi. Kalian umat ini dapat nabinya adalah aku. Wa antum hadzi minal umam, sedangkan kalian adalah bagian untukku dari umat-umat yang ada. Setiap nabi punya umat. Kalian umatku. Baik. Wa ja'a fi ba'd riwayat fi ba'd turuq an Umar ja'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi suhuf. Fa qara'a ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tilka suhuf fa talawwana wa tamakkara wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang di sebagian riwayat, di sebagian jalur dari hadis ini, hadisnya boleh disahihkan di ghairi atau minimalnya hasan di ghairi. Jadi Umar pernah mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa lembaran-lembaran kitab terdahulu. Kemudian dia membacakan kitab atau lembaran tadi kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka wajah Rasulullah berubah dan memerah. Faqal amutahawwikuna antum, wa fi riwayat amutahawwikuna anta ya Umar. Apakah kalian, atau dalam riwayat yang lain, apakah engkau masih kebingungan wahai Umar, tak tahu ikut Nabi siapa? Walladzi nafsi biyadihi law kana Musa hayya lama wasi'ahu illa tibai. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, seandainya Musa bin Imran itu masih hidup, maka tidak boleh bagi dia kecuali mengikuti saya. Baik, maka tak perlu kita untuk kemudian bersibuk dengan kitab-kitab nabi-nabi yang lain untuk mencari faedah, kecuali untuk membantah ahlul batil. Ini pembahasannya lain. Sebagaimana membaca kitab ahlul bidah dilarang dengan kesepakatan ulama, tetapi orang-orang tertentu boleh untuk membongkar kebatilan para ahlul batil itu sendiri. Baik, maka kemudian Nabi menyebutkan ini, ana hadzukum minal anbiya wa antum hadzi minal umam. Aku adalah bagian kalian atau milik kalian dari kalangan para nabi. Kalian tak punya nabi yang lain, ikut saya saja, jangan yang lain. Sedangkan kalian adalah bagian milik saya dari umat-umat yang ada. Wa kafa bi hadzal hadzi syarafan wa fakhra. Cukup bagian yang seperti ini sebagai kebanggaan dan kemuliaan untuk kita. Mau nabi siapa kalau disuruh cari pengganti? Nabi yang paling sakti aja lah Nabi Musa. Masalahnya bukan sakti atau tidak sakti, keutamaan di sisi Allah itu yang penting. Baik, kalau saya mau nabi yang paling pandai kedokteran lah Nabi Isa. Masalahnya bukan itu, tapi masalahnya adalah Allah telah memilihkan untuk kita nabi yang terbaik, maka jangan menyia-nyiakan nikmat tadi. Laqad manallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi. Sungguh Allah telah memberikan
kurnia yang besar kepada umat ini tatkala mengutuskan kepada mereka seorang rasul dari jenis mereka sendiri, bukan dari nabi-nabi yang lain, membacakan kepada mereka ayat-ayatnya dan seterusnya. Ini kurnia. Jangan malah seperti sebagian orang jahil di sana karena diberi satu kotak Indomie langsung pindah ke gereja sholatnya, atau sebagian yang lain didatangi di university, ada wanita cantik siap jadi istri dia, tapi nanti akadnya di gereja, mau aja. Semurah itu ternyata agama di mata dia, tinggal tukar sedikit sudah langsung siap tukar agama, diberi kesenangan sedikit. Alhamdulillah. Ini adalah orang yang jahil. Wa may yaruddu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Tidak ada yang membenci milah Ibrahim, dan itu adalah milah Muhammad SAW, kecuali orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Milah Ibrahim kiblatnya adalah kepada Ka'bah, kata Syekhul Islam dan para ulama yang lain. Sementara milah-milah yang lain, para nabi boleh jadi kiblatnya itu karena kebid'ahan umat mereka lalu dirubah. Ada yang ke arah timur, ada yang yaitu orang-orang Nasoro, ada yang ke arah Sahroh di Palestina itu, yaitu orang-orang Yahudi. Nah, sementara kiblat Nabi Muhammad mengikuti kiblatnya Nabi Ibrahim. Maka yang memilih lain, maka dia berarti orang yang sangat bangang, sangat bodoh kok. Baik, al-hadis rawahu Ibnu Hibban fi Shahih wal Bazzar fi Mustadil ila akhir kalam wa qala shahihun li ghairi. Qala hafizahullah ta'ala fadlus sholati 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam min hadhil ummah. Keutamaan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari umat ini. Baik, setiap umat disyariatkan bersolawat kepada Nabi masing-masing, tetapi untuk umat Muhammad keutamaannya sangat besar. Maka jangan cari Nabi yang lain, jangan cari syariat yang lain. An Abi Talhah al-Ansari, al-Hasan al-Ansari radhiyallahu anhu. Soal indah aulad, Abu Talhah siapa namanya ya? Masmu Abi Talhah, anak-anak atau abang-abang membantu Abu Talhah, paling tak namanya, kalau nama ayahnya belum hafal, paling tak nama ayahnya, atau bapak-bapak membantu. Gimana cara kita mengingat itu ya? Abu Talhah. Ayo, saya pilih Sahar. Ayo, tamam. Yaitu termasuk nama yang paling famous ya, paling terkenal di pelajaran nahwu itu ya. Termasuk Zaid Amr. Tapi famousnya selalu berpukulan ya. Doroba Zaidun Amron, kasihan ya. Selalu contohnya pada pemukulan. Apa ini candaan? Baik, anna Rasulullah. Baik, tadi siapa? Saya bin Sahal al-Khazraji al-Ansari radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'a dzata yaum wal bisru yura fi wajhihi. Bahwasanya pada suatu hari Rasulullah SAW datang dalam keadaan kegembiraan nampak di wajah beliau. Baik, hada yu'tabaru min al-amal bil qara'in li'anna al-asl fil istibshar fi al-qalb walakinna safahatil wajh tadullu ala ma fil qulub. Ini menunjukkan beramal dengan qara'in, dengan tanda, memperhatikan tanda-tanda, karena asal dari kegembiraan ini amalan hati. Tetapi wajah, permukaan wajah itu menunjukkan apa yang sedang ada di dalam hati seseorang. Faqala innahu ja'ani Jibril sallallahu alaihi wasallam. Tak perlu diterjemahkan dia. Sesungguhnya telah datang kepada saya Jibril alaihi salam. Faqala amma yurdika ya Muhammad. Lalu Jibril mengatakan, ini hamzah istifhamiyah dengan makna nafiyah. Apakah tidak membuat engkau ridha wahai Muhammad? Allah yusalli alaika ahadun min ummatik. Bahwasanya tidak ada seorang pun dari umatmu bersolawat kepadamu illa shallaitu alaihi asyra, kecuali aku akan bersolawat kepadanya 10
tidaklah satu orang pun dari umatmu mengucapkan salam kepadamu illa salamtu alaihi asyra, kecuali aku akan bersalam, yaitu menjawab salam kepadanya sebanyak 10 kali. Baik. Rawahu Nasa'i wal Baihaqi wa akhirul kalam wa qala sahihun li ghairihi. Baik. Wa wajhu syahid mana? Qaluhu min ummatik. Ini sisi pendalilan yang diinginkan tentang keutamaan umat ini disebutkan secara khusus oleh Jibril dari umatmu. Anna Jibril wa huwa muta'un sama amin, bahwasanya beliau ini adalah orang istilahnya malaikat yang ditaati di sana di kerajaan langit, ditaati oleh para malaikat yang lain karena beliau adalah raisul malaikat, dan amin beliau terpercaya membawa berita yang sangat mengagumkan ini, sekaligus beliau menjawab salam kita. Bukan sekedar yang menjawab salam si fulan atau si fulana atau calon mertua, bukan, yang menjawab salam Jibril, mestinya kita lebih bergembira lagi. Wa aslul hadis fi ihda sahihain. Asal hadisnya tentunya ada di salah satu kitab sahihain min hadis Anas bin Malik radhiyallahu an. Hadis apa itu? Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asra. Barang siapa bersolawat kepadaku, kepada Nabi 1 kali, maka Allah, bukan sekedar Jibril, bahkan Allah yang akan bersolawat kepada dia sebanyak 10 kali. Puluh hasanatin bi asyri amsalihah. Setiap satu kebaikan itu dilipatkan menjadi 10 kali lipat. Jadi asal hadisnya lebih bagus, hadis Anas, Allah yang bersolawat. Tapi kenapa di sini beliau mendatangkan hadis ini? Karena masalah apa? Min ummatik, dari umatmu, keutamaan umat ini yang diinginkan. Na'khudh wahidan al malaikatu yuballighuna nabiyya sallallahu alaihi wasallam salam hadhihi ummah. Para malaikat akan menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW salam dari umat ini. Aina makanu wa haitsu kanu wa in kanu bi Arabi Andalus. Kama marabina bi kitab tauhid. Yaitu kalau dimanapun mereka berada, tidak perlu sampai di depan kubur Nabi, bahkan dimanapun, sampai bahkan mereka itu di Andalusia, salam kepada Nabi akan disampaikan. Sebagaimana telah kita lewati itu kan di dalam kitab tauhid. Al-haditsul hadiyah asyar an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. As-su'al al-awwal Abdullah bin Mas'ud ya. Dia Abdullah bin Mas'ud. Berarti Abu Abdurrahman, Abu Abdurrahman, Abdullah bin Mas'ud al-Hudali al-Qurashi. Apakah beliau Qurashi nasab ataukah wala? Mungkin wala, maula mereka. Beliau dari Hudail. Jatuhnya siapa? Ghafir. Abdullah bin Mas'ud bin Ghafir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi malaikatan sayyahina fil ardh." Sesungguhnya Allah memiliki para malaikat yang suka bepergian di bumi, suka berjalan-jalan. Sayyah yaitu banyak melakukan perjalanan. Ini sifat mubalaghah, fa'al. Tapi apakah dengan jalan kaki? Allah lebih tahu. Para malaikat memiliki sayap. Masna wa thulatha wa ruba' yazidu wa fi khalqihi ma yasha. Mungkin 2, mungkin 4, 3 atau 4 atau berapa, terserah Allah. Allah menambahi dari makhluk apa yang Dia kehendaki. Yuballighuna min ummati salam. Mereka menyampaikan salam dari umatku. As-su'al inggaran qadara sanahu wa yuballighuna min ummati salam. Ma mawdi'uhu min al-i'rab. Untuk yang sudah belajar tahun, soal ini senang ya. Mudah insyaallah. Jumlah ini yuballighun dan seterusnya. Ini dalam i'rab sebagai apa ini? Siapa yang membantu saudara-saudaranya? Sebagai apa? Mungkin kalau langsung lihat ke belakang agak susah. Berarti apa? Kita lihat dari yang paling depan. Inna itu huruf apa? Harfu taukidin wa nasbin.
Baik, tansibul isma wa tarfa'ul khabar mabni ala al-fathah mahallahu manira lillah. Jar majrur sebagai apa? Fi mahalli apa? Ya. Lillah. Kayak yang lillah dulu kita bantu adik-adik. Lillah dan irama sebagai apa? Jar majrur betul sebagai apa? Ayo, khabar inna muqaddam berarti apa? Fi mahalli apa? Rafin khabar inna muqaddam. Malaikatan berarti apa? Tak mungkin badal dari marfu adalah mansub. Apa Abu Raihan membantu? Abu Raihan? Iya, sebagai isim inna mu'akhar asalnya apa? Inna malaikatan lillah. Berarti malaikat sebagai apa? Sebagai isim inna yang mu'akhar mansub ala wasfi fathah. Berarti sayyahin sebagai apa? Sayyahin jelas apa? Nampak sebagai apa di situ? Naat yang pertama dari malaikat. Malaikat sifatnya adalah sayyahin. Nah, ini naat mansub. Wa alamatul nasbihi berarti apa di sini? Ya. Niabatan anil dhammah. Kenapa? Karena dia adalah jamak mudzakkar salim. Bagaimana dengan fil ardi? Dhahirnya fil ardi ini jar majrur muta'alliq bi sayya karena dia yang malu amal fi'il. Baik. Ayat yuballighun itu tadi. Kedua kita katakan sebagai naat kedua dari sayyahin. Jadi sayyahin sebagai naat terhadap khabar, yuballighun naat kedua. Baik. Jadi malaikat di sini memiliki dua sifat. Sifat pertama suka bepergian di bumi. Sifat kedua menyampaikan salam dari umatku. Baik. Sahahu Al-Albani rahimahullah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.